Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Ijai Inspirasi. Channel yang berisi kisah-kisah dan cerita inspiratif dan motivasi yang tak hanya menggugah jiwa, tapi juga memperkaya pengetahuan kita. Di video kali ini kita akan mengisahkan tentang beberapa adab-adab bertamu atau menjenguk orang yang lagi sakit dalam Islam. Apa saja adab tersebut, dan bagaimana Nabi kita mencontohkannya? Namun, sebelum kita mulai alangkah baiknya untuk dukung dan support channel kami dengan cara like, komen dan subscribe, serta tekan ikon loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dan kisah-kisah terbaru lainnya. Baiklah kalau begitu langsung saja mari kita mulai. Bismillah. Menjenguk orang sakit termasuk ke dalam perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5, 1. Menjawab salam, 2. Menjenguk orang sakit, 3. Mengantar jenazah, 4. Memenuhi undangan, dan 5. Mendoakan yang bersin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut buku ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq oleh Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, menjenguk orang sakit termasuk ke dalam adab dan etika menurut Islam. Bahkan dalam sabda lainnya dijelaskan terkait keutamaan menjenguk orang sakit. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka malaikat dari langit memanggil, berbahagialah kamu dan sungguh baik langkahmu dan engkau menempati sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengutip dari Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas 10 karya Haji Aminuddin dan Harjan Syuhada, hukum menjenguk orang sakit dalam Islam ialah sunnah muakkad yang artinya sangat dianjurkan sebagaimana mengacu pada pendapat At-Tabari. Namun, Ibnu Taimiyah berpendapat hukum menjenguk orang sakit adalah fardu kifayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka ia berjalan di jalan surga hingga ia duduk. Apabila ia duduk, maka ia diliputi rahmat. Jika ia menjenguk pada pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga sore hari. Dan jika ia menjenguk di sore hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga pagi hari. Hadis riwayat Tirmidzi. Menjenguk orang yang sakit dapat mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim. Ini adalah bentuk nyata dari ukhuwah Islamiyah, di mana kita menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Kehadiran kita di sisi orang yang sakit dapat memberikan semangat dan kekuatan moral. Seringkali, dukungan emosional sangat membantu dalam proses penyembuhan, selain dari pengobatan medis yang diberikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering menjenguk orang yang sakit, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Ini menunjukkan betapa pentingnya adab ini dalam kehidupan seorang muslim. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk seorang pemuda dari kaum Ansar yang sedang sakit. Pemuda tersebut sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu mengikuti beliau kemanapun beliau pergi. Namun, suatu hari pemuda ini jatuh sakit dan tidak dapat mengikuti Rasulullah seperti biasanya. Mendengar kabar bahwa pemuda tersebut sakit, Rasulullah segera menjenguknya. Ketika sampai di rumah pemuda tersebut, beliau mendapati pemuda itu sedang terbaring lemah. Rasulullah kemudian duduk di sampingnya dan menghiburnya dengan penuh kasih sayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana keadaanmu? Pemuda itu menjawab dengan penuh rasa syukur, meskipun ia sedang sakit. Pemuda itu berkata, ya Rasulullah, aku sakit, tapi yang lebih membuatku cemas adalah jika aku tidak bisa bertemu denganmu lagi setelah kematianku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum mendengar ungkapan cinta pemuda itu, lalu beliau menenangkannya dengan sabda, sesungguhnya seorang hamba akan bersama orang yang ia cintai. Mendengar sabda tersebut, pemuda itu merasa sangat bahagia. Meski akhirnya pemuda itu meninggal dunia, ia meninggal dalam keadaan tenang, karena ia yakin akan bertemu kembali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat.
Sahabat beriman, di dalam Islam ada beberapa adab yang harus kita lakukan di saat menjenguk orang yang lagi sakit, tujuannya agar tidak mengganggu kenyamanan orang yang sedang sakit tersebut baik di rumah sakit maupun di rumahnya sendiri. Mengetahui adab tersebut perlu diperhatikan agar umat muslim memahami dan mengetahui sikap. Menjenguk orang yang sakit adalah salah satu amal soleh yang pahalanya sangat besar. Selain menjalin silaturahmi, juga bertujuan menghibur orang yang sedang sakit tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengunjungi orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah atau di jalan Allah, akan ada yang menyeru kepadanya, 'Engkau telah berlaku mulia dan mulia pula langkahmu dalam mengunjunginya, serta engkau akan menempati rumah di surga.'" Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lantas, apa saja adab menjenguk orang sakit yang diajarkan di dalam agama Islam tersebut? Berikut penjelasannya. Yang pertama, adab menjenguk orang sakit yaitu mendoakan orang sakit tersebut. Ini merupakan adab yang paling utama. Sebab, seorang muslim dianjurkan untuk saling mendoakan antara sesama manusia. Adapun bacaan doa ketika menjenguk orang sakit adalah sebagai berikut. Allahumma rabban nasi, ashibil ba'a, isyifi, antas syafi, la syafiya ila antas syifaan la yugadiru sakoman. Artinya, ya Allah Tuhan manusia, hilangkanlah segala penyakit, sembuhkanlah. Engkaulah penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali dengan kesembuhan-Mu, kesembuhan yang tidak dihinggapi penyakit lagi. Yang kedua, membawa buah tangan. Saat menjenguk orang sakit sangat dianjurkan membawa buah tangan atau oleh-oleh yang bermanfaat. Hal ini dapat membahagiakan orang yang dijenguk serta menambah rasa cinta kepada sesama melalui pemberian hadiah tersebut. Ketika menjenguk orang yang sakit tersebut, hendaklah kedatangan kita memberikan kesenangan dan keringanan hati bagi orang yang sakit. Namun, sebaiknya saat menjenguk orang yang sakit bawalah buah tangan, seperti buah-buahan maupun roti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Islam tidak melarang siapapun untuk menjenguk kerabat atau temannya yang sedang jatuh sakit. Namun, dalam menjenguk, seorang muslim sebaiknya tetap menutup dan menjaga aurat baik bagi yang menjenguk dan yang dijenguk. Hal ini agar terhindar dari fitnah. Yang keempat, memberikan semangat kepada orang sakit tersebut. Seyogyanya seorang muslim membawa kesan positif dengan menguatkan dan memberikan semangat. Hal sekecil ini akan memberikan dampak yang sangat baik bagi orang yang sedang sakit. Sebab, dari hal tersebut pikiran positif bisa tetap terjaga. Salah satu cara menghiburnya adalah dengan menyampaikan hikmah bahwa sakit adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Orang mukmin yang ditimpa kesusahan, kesedihan atau sakit yang terus-menerus sampai kepada kesengsaraan yang menyusahkan, maka Allah akan menghapus kejelekan-kejelekannya dengannya sakit tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kelima, menunjukkan kepedulian. Selain memberi semangat, ketika menjenguk orang sakit tunjukkan bahwa kita benar-benar peduli pada kondisinya. Tanyakan tentang perkembangan kesehatan dan hal lainnya untuk menunjukkan simpati kepadanya. Dari Ibnu Sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di antara kesempurnaan menjenguk adalah engkau meletakkan tangannya pada bagian tubuh orang yang sakit sambil bertanya, 'Bagaimana keadaanmu pagi ini?' Atau 'Bagaimana keadaanmu sore ini?' Yang keenam, memberikan apa yang diinginkan oleh yang sakit. Adab menjenguk orang sakit ini pernah ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kitab Sunan Ibnu Majah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk seorang lelaki, kemudian beliau bertanya, 'Apakah engkau menginginkan sesuatu? Mau kue?' Lelaki itu menjawab, 'Ya.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencarikan kue untuknya. Dan yang ketujuh yaitu melarang orang sakit tersebut berharap pada kematian. Selain mengeluh atas rasa sakit yang ia derita, seringkali orang yang sakit parah akan putus asa dan berujung pada harapan kematian untuk menjemputnya. Padahal kematian hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Salah satu isi nasihat yang bisa diberikan berupa melarang berharap akan kematian. Tetapi lebih untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bahwa semuanya adalah kehendak-Nya. Sebagaimana yang ditunjukkan Rasul ketika mengunjungi pamannya. Wahai paman, janganlah engkau mengharap kematian, sebab bila selama ini engkau berbuat baik dan kemudian umurmu ditangguhkan, maka itu adalah kebaikan yang ditambahkan kepada kebaikanmu dulu, dan itu baik bagimu. Bila selama ini engkau berbuat tidak baik, kemudian umurmu ditangguhkan, lalu engkau diberi kesempatan untuk bertaubat dari kesalahanmu, maka itu pun baik pula bagimu. Maka, janganlah engkau mengharap kematian. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Menjenguk orang sakit adalah salah satu amalan mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Tidak hanya sebagai bentuk ibadah yang mendapatkan pahala besar, menjenguk orang sakit juga merupakan manifestasi nyata dari kasih sayang dan kepedulian kita terhadap sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini, kita dapat memahami betapa pentingnya menjenguk orang yang sedang dalam keadaan sakit. Ketika kita menjenguk orang sakit, kita tidak hanya memberikan perhatian dan dukungan moral, tetapi juga memenuhi salah satu hak saudara kita dalam Islam. Tindakan ini mencerminkan solidaritas dan rasa empati kita terhadap penderitaan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengajarkan bahwa dengan menjenguk orang sakit, kita dapat meringankan beban yang mereka rasakan, memberikan kebahagiaan, dan meningkatkan semangat mereka untuk sembuh. Hal ini juga menjadi pengingat bagi kita akan nikmat kesehatan yang seringkali kita abaikan. Saat melihat saudara kita yang sedang sakit, kita diajak untuk bersyukur atas kesehatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Keutamaan menjenguk orang sakit juga ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain, di mana beliau bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka ia berjalan di jalan surga hingga ia duduk. Apabila ia duduk, maka ia diliputi rahmat. Jika ia menjenguk pada pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga sore hari. Dan jika ia menjenguk di sore hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga pagi hari. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang luar biasa bagi mereka yang dengan ikhlas menjenguk saudara mereka yang sakit. Keberadaan kita di samping orang yang sakit dapat menjadi sumber kekuatan dan harapan bagi mereka, dan pada saat yang sama, kita mendapatkan doa dari malaikat serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjenguk orang sakit juga merupakan kesempatan bagi kita untuk merenungkan dan memperbaiki diri. Ketika kita melihat orang lain yang sedang berjuang melawan penyakitnya, kita diingatkan akan kerapuhan dan kelemahan manusia di hadapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seharusnya membuat kita lebih tawakal dan berserah diri kepadanya, serta memperkuat iman kita. Selain itu, saat menjenguk, kita juga dianjurkan untuk mendoakan kesembuhan bagi orang yang sakit, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang tulus dari hati kita dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Namun, dalam menjenguk orang sakit, kita juga harus memperhatikan adab dan etika yang diajarkan dalam Islam. Kita harus menghormati kondisi dan kenyamanan orang yang kita jenguk. Jangan sampai kunjungan kita justru membuat mereka merasa tidak nyaman atau terganggu. Hendaknya kita memperhatikan waktu dan tidak berlama-lama jika terlihat bahwa orang yang kita jenguk membutuhkan istirahat. Selain itu, kita juga sebaiknya membawa sesuatu yang bermanfaat, seperti buah-buahan atau makanan yang bergizi, sebagai bentuk perhatian kita terhadap kesejahteraan mereka. Saudaraku, menjenguk orang sakit adalah ibadah yang dapat mendatangkan banyak kebaikan, baik bagi yang menjenguk maupun yang dijenguk. Marilah kita senantiasa mengingat ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, serta memberikan kita kesempatan untuk selalu berbuat baik dan mempererat tali persaudaraan di antara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah pembahasan kami mengenai adab di dalam berkunjung atau menjenguk orang yang sakit. Semoga apa yang kami bagikan hari ini dapat menambah pengetahuan dan menjadi inspirasi serta menambah cahaya keimanan di dalam kehidupan kita.
Terima kasih telah menonton serta menyimak pembahasan kami kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah selalu, kebaikan yang kita sebar akan kembali kepada kita. Salam hangat dan teruslah berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.